Hai, kembali dengan Studio Mata di sini. Hari ini kita akan membahas alur cerita dari film yang berjudul The Last Recipe. Sasaki adalah koki berbakat asal Jepang yang memiliki pengecap rasa yang kuat. Dia tidak pernah melupakan rasa makanan yang pernah dicicipinya dan selalu tepat saat meniru hidangan bahkan tanpa resep sekalipun. Suatu siang, istri dari seorang pria yang sedang sekarat memanggilnya untuk membuatkan makanan terakhir bagi suaminya. Sasaki pun datang ke rumah sakit dengan membawa meja portable besar yang dilengkapi peralatan dan bahan-bahan. Hidangan yang ia buat adalah nasi goreng dengan telur dadar yang sederhana, namun rasanya harus sama persis dengan yang biasa dimakan oleh kedua suami istri tersebut saat masih muda. Di tengah-tengah proses memasak, aroma telur dadar yang sudah dikenalnya menyebar ke seluruh ruangan yang membuat pasangan tersebut bernostalgia. Akhirnya, setelah mereka mencicipi makanan tersebut, mereka meneteskan air mata karena kenangan yang dibawanya. Sang suami pun mengatakan bahwa ini adalah makanan terakhirnya. Dia pun meminta istrinya untuk memberikan penghargaan kepada sang koki atas karyanya. Sasaki berterima kasih, namun dia tidak peduli dengan pujiannya karena yang ia pedulikan hanyalah 1 juta yen yang ia dapatkan untuk memasak hidangan tersebut. Di tempat lain, sahabat Sasaki, Ken, sedang menghadiri pemakaman. Sasaki dan Ken dibesarkan di panti asuhan oleh seorang direktur. Namun baru-baru ini dia meninggal dunia, tapi Sasaki menolak untuk pergi ke pemakamannya. Diceritakan sebelumnya bahwa sang direktur tidak pernah mendukung keputusan mereka untuk belajar seni kuliner. Oleh karena itu, Ken dan Sasaki melarikan diri dari panti asuhan tersebut. Namun Ken masih tetap berhubungan dengan sang direktur, tapi tidak dengan Sasaki. Karena itulah dia merasa tidak pantas untuk berada di pemakamannya. Diketahui sebelumnya, restoran Sasaki mengalami kegagalan yang membuatnya terlilit hutang yang sangat banyak. Namun saat ini dia menghasilkan uang dengan memasak makanan terakhir untuk orang-orang kaya yang membuat restorannya berjalan dengan cukup baik dan terkenal. Namun karena sifat perfeksionis Sasaki, dia dikenal banyak membuang hidangan yang dibuat untuk pelanggan jika tidak sempurna. Hal ini menyebabkan karyawannya membenci lingkungan kerjanya yang pada akhirnya tidak ada yang mau bekerja dengan. Malam itu Sasaki mendapat telepon dari seorang agen yang memintanya untuk datang ke Cina. Sasaki diminta untuk memasak hidangan terakhir untuk seseorang yang sangat penting. Mereka menawarinya 3 juta yen untuk 1 hidangan. Tawaran tersebut jelas tidak bisa ditolak oleh Sasaki. Keesokan harinya ia mendarat di Beijing dan bertemu dengan orang-orang penting tersebut. Dia adalah seorang pria tua bernama Shai Meiyu, seorang koki yang dihormati oleh semua seniman kuliner Cina. Dia memasak untuk para jenderal dan kaisar selama masa Perang Dunia Kedua dan dianggap sebagai legenda kuliner Asia Timur dan Eropa. Sasaki bingung mengapa seorang seperti Yo meminta dirinya untuk memasak hidangan terakhirnya. Padahal dia merupakan seorang legenda kuliner. Pria itu mengungkapkan bahwa seorang guru bernama Naotaro yang mengajarinya memasak. Naotaro lah yang membuka jalan bagi karirnya dan membuatnya menjadi seperti sekarang. Saat mereka berada di Manchuria selama Perang Dunia Kedua, mereka menciptakan 112 hidangan. Masing-masing dibuat dengan rasa yang berbeda. Makanan ini merupakan makanan paling langka di dunia. Namun resepnya telah hilang. Tak ada yang tahu keberadaan Naotaro. Tetapi Yoh yakin bahwa dia masih memiliki buku resepnya. Tugas Sasaki adalah menemukan buku Naotaro. Ia akan diberi kompensasi sebesar 50 juta yen, di mana uang tersebut akan melunasi semua hutang Sasaki. Namun Sasaki masih ragu untuk melakukan tugas tersebut. Dia pun akhirnya menemui Ken dengan membawa uang sebesar 3 juta yen yang ia dapatkan sebagai uang muka. Sasaki pun meminta nasihat darinya. Sebagai teman yang baik, Ken memberinya lampu hijau untuk menerima tugas tersebut karena meskipun dia gagal, dia tidak akan rugi. Keesokan harinya, Sasaki pergi ke kantor pemerintah untuk mencari tahu tentang leluhur Naotaro. Dia pun menemukan bahwa pria itu pensiun pada tahun 1964, tetapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya setelah itu. Saat melihat-lihat halaman-halamannya, seorang bernama Tatsumi menarik perhatiannya. Dia tampaknya adalah teman dekat Naotaro.
Naotaro yang mungkin mengetahui keberadaannya. Sasaki pun pergi ke rumah Tatsumi dan menemukan bahwa dia telah meninggal selama lebih dari 1 dekade. Namun istrinya memberikan alamat seorang pria lain yang mungkin bisa membantunya. Pria tersebut bernama Kamata. Dia adalah pembantu Naotaro saat berada di Manchuria. Kamata tinggal di sebuah gunung terpencil dan mengelola sebuah restoran kecil. Kamata mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki buku resepnya, tetapi dia bisa memberitahu Sasaki bagaimana resep itu dibuat. Sebelumnya, pada tahun 1933, Naotaro, istrinya Chitsu, dan Kamata datang ke Manchuria untuk pertama kalinya. Mereka dipanggil oleh jenderal tentara Jepang yang menginginkan Naotaro untuk membuat hidangan terbaik untuk kaisar yang akan berkunjung dalam beberapa bulan. Naotaro diberikan dapur pribadinya dengan semua bahan dan peralatan yang ia butuhkan. Mereka diperkenalkan dengan seorang pembantu asal Cina bernama Yo yang sekarang menjadi legenda koki terkenal di dunia. Yo bersikap sombong di hari pertamanya. Dia berkomentar bahwa orang Jepang tidak bisa membuat masakan yang lebih baik dari orang Manchuria. Namun Naotaro tidak mengambil hati. Yo membuat hidangan semangka yang terkenal dan menaruh sesuatu yang istimewa di dalamnya yang ia klaim sebagai bahan rahasia. Setelah melahap makanan tersebut, Naotaro bangkit dengan terampil membuat replika yang persis sama. Yo pun mencicipi makanan tersebut dan merasa takjub karena sang koki berhasil menciptakan rasa yang sama persis tanpa sebuah rahasia. Naotaro mengungkapkan bahwa ia tidak pernah melupakan rasa makanan yang ia makan, sebuah bakat unik yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun. Yo jauh lebih ramah setelah kejadian itu. Mereka mulai bekerja sama mulai hari berikutnya, dan hidangan pertama yang dibuat Yo adalah lumpia Manchuria. Naotaro memberikan sentuhan berbeda pada hidangan tersebut. Lalu Komata pun membuat hidangan yang sama untuk Sasaki dan memintanya untuk mencicipinya. Saat Sasaki memberikan komentar, Komata terdiam dan kaget karena komentar itu terdengar terlalu familiar baginya. Sama seperti Sasaki, Naotaro pun selalu membuang apapun yang tidak 100% sempurna. Setelah minggu pertama Naotaro di Manchuria, sang jenderal militer dihadiahi hidangan pertama yang ia buat. Saat pekerjaan berlanjut, Chitsu mengambil tanggung jawab sebagai fotografer dan membantu suaminya untuk menuliskan resep di malam hari, tetapi tidak membantu di dapur karena dia sedang hamil. Anak kepala koki sangat senang jika bertemu dengan Chitsu dan Naotaro, sehingga membuatnya menjadi sangat dekat dengan keluarga itu. Suatu hari, Naotaro memperkenalkan konsep 112 hidangan yang dibagi ke dalam 4 musim. Mereka akan terus menciptakan hidangan baru dan menambahkannya ke dinding. Dinding tersebut akhirnya terisi penuh dengan resep mereka. Saat tim ingin merayakannya, Naotaro mengejutkan mereka dengan mencabut beberapa resep. Menurutnya, tantangan sebenarnya baru saja dimulai, karena sekarang mereka harus memilih yang terbaik dan membuang yang biasa-biasa saja. Selama beberapa bulan berikutnya, Naotaro menenggelamkan diri dalam pekerjaan namun gagal menghasilkan ide-ide baru. Chitsu pun melihat Naotaro yang sedang stres, lalu mencoba memberinya nasihat agar mulai mempercayai rekan-rekannya. Karena sampai saat ini, Naotaro hanya percaya pada kemampuannya saja dan tidak percaya bahwa Yo dan Kamada dapat menghasilkan ide-ide hebat. Chitsu tahu bahwa ia hanya bisa menang jika mengesampingkan kesombongannya. Beberapa hari setelah itu, Chitsu melahirkan dan meninggal dunia. Tidak sampai 1 jam, sang kepala koki menemukan Naotaro di dapur sedang memasak sesuatu dan menyebutnya sebagai orang yang tidak berperasaan. Naotaro mengungkapkan bahwa dia sedang membuat hidangan favorit Chitsu untuk mengenangnya. Kamata pun akhirnya berhenti bercerita dan memberikan Sasaki alamat seorang pria Rusia bernama Joseph. Sasaki harus menemuinya untuk mendengar kelanjutan ceritanya. Setelah sampai di restoran Joseph, dia mendapati bahwa pria itu sudah meninggal. Namun putranya, Robert, siap menceritakan apapun yang dia ketahui. Robert pun pernah berteman baik dengan putri Naotaro bernama Misa. Pada suatu ketika, Naotaro dipanggil untuk memasak di sebuah pesta pertukaran wahyudi, di mana ia bertemu dengan Joseph. Saat itu juga Robert dan Misa bertemu untuk pertama kalinya. Naotaro dan Joseph memiliki perbedaan pada awalnya. Namun, Naotaro berhasil membuat Joseph terkesan dengan hidangan kubis gulungnya yang tidak biasa. Hidangan ini memiliki unsur Rusia, Jepang, dan Cina, menjadikannya hidangan yang sempurna untuk pertemuan dengan orang-orang dari semua negara. Pertemuan tersebut sangat sukses dan semua pujian diberikan kepada Naotaro. Hal ini menandai awal persahabatan Naotaro dan Joseph. Saat itu pun Robert menawari Sasaki hidangan kubis yang masih disajikan di restoran Joseph hingga saat ini. Setelah memakan hidangan tersebut, Sasaki bertanya
di mana buku resep yang berisi 112 hidangan. Robert mengungkapkan bahwa suatu sore Naotaro mendatangi Joseph dengan tergesa-gesa dan menitipkan buku resep dan sepucuk surat. Pada saat itu Manchuria dipenuhi dengan mata-mata dari berbagai partai komunis. Naotaro diberitahu bahwa Yoh adalah mata-mata yang tidak hanya mengawasi mereka, tetapi juga menjual resep-resepnya kepada orang luar. Pengkhianatan tersebut mendorong Naotaro untuk mengusir Yoh dari pangkalan dan memintanya untuk tidak pernah kembali. Sasaki terkejut bahwa orang yang ia temui di awal semua ini adalah penjahat. Namun kemudian Robert memberinya kejutan lain, mengungkapkan bahwa Naotaro meminta Joseph untuk memberikan buku resep tersebut kepada Yoh. Ini berarti pria tua itu memiliki resepnya selama ini, tetapi dia masih membuat Sasaki berlarian mencarinya. Setelah mengetahui semuanya, dia pun menemui Yoh dan menanyakan apa potongan terakhir dari teka-teki itu. Yoh masih mengatakan bahwa dia tidak memiliki resepnya dan memintanya untuk membaca surat terakhir yang ditinggalkan oleh Naotaro. Di dalamnya, Naotaro mengungkapkan bahwa dia diminta untuk meracuni kaisar. Jenderal tentara tersebut diberi banyak uang untuk melakukannya dan menawarkan hal yang sama kepada Naotaro. Jika rencana ini berjalan dengan baik, mereka akan menyalahkan Yoh karena telah meracuni kaisar dan dia adalah orang Cina. Tidak hanya itu, Kamata ternyata adalah mata-mata Jepang yang dikirim untuk mengawasi Naotaro. Naotaro tidak memiliki pilihan untuk menolak tawaran tersebut, sehingga dia pun menendang Yoh keluar dari tempat itu untuk menyelamatkan dirinya. Tetap meminta Naotaro untuk membuat masakan untuk kaisar dan meracuni makanannya. Sehingga pada malam tersebut Naotaro menyalin buku resep kedua dan menyerahkannya kepada Yoh. Pada hari persidangan, dia membakar salinan asli buku tersebut, membuat sang jenderal marah karena rencananya kini hancur, dan Naotaro pun dipenjara untuk meminta pengampunan. Kamata mencoba membebaskan tuannya, namun sebelum berhasil, sang jenderal menembak mati Naotaro. Putrinya Misa kini tinggal bersama kepala koki yang merawatnya seperti putrinya sendiri. Tak lama kemudian, Perang Sino-Jepang dimulai dan dia membawa putranya beserta Misa untuk ke Jepang demi menyelamatkan nyawa mereka. Yoh mengatakan bahwa dia menjalin hubungan dengan para petinggi Jepang agar bisa menaiki tangga kesuksesan. Sementara itu, Kamata pergi berperang. Beberapa tahun kemudian, mereka bertemu kembali dan mencari Misa karena dia adalah pewaris sebenarnya dari buku resep tersebut. Mereka menemukannya masih bersama kepala koki dan putranya yang dia sebut sebagai kakak laki-lakinya. Dia memiliki seorang putra kecil, tapi suaminya ternyata sudah meninggal. Saat mengetahui tentang ayahnya, Misa menangis dan berjanji untuk membuka restoran dengan menggunakan resepnya. Semuanya berjalan dengan baik sampai hari pembukaan restoran. Restoran itu terbakar dan Misa pun meninggal saat berusaha menyelamatkan buku resepnya. Anaknya yang malang berteriak memanggil ibunya, tetapi dia tidak pernah kembali. Namun secara ajaib, buku itu berhasil diselamatkan. Beberapa hari setelah kematiannya, kakak laki-lakinya mengambil tanggung jawab untuk merawat putranya dan mendirikan panti asuhan untuk anak-anak yang kurang beruntung. Setelah itu, Sasaki menyadari bahwa anak itu adalah dirinya sendiri. Dia adalah cucu Naotaro dan putra Misa yang kehilangan keluarganya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe dan aktifkan loncengnya untuk video selanjutnya.